Ya. Jadi Imam Al-Ghazali seperti yang saya sampaikan tadi itu memberikan contoh yang lebih mudah bahwa setiap orang alim falahu fi nafsihi wujudun. Setiap orang alim itu pada dirinya ada satu wujud, di mana wujud ini adalah aslun qaimun binafsi. Asal dalam arti qaimun binafsi itu dia independen, dia berdiri sendiri. Wujudnya itu independen atau berdiri sendiri. Dengan pengertian lain, jauhar, esensi, berdiri sendiri dia. Okay. Wal ilmu, sedangkan ilmu itu sifat. Yang namanya sifat, dia hala bertempat nanti. Kata alim itu akan menjadi buram. Siapa yang alim itu? Baru ketika kata alim itu melekat pada seseorang yang namanya dari Al-Ghazali misalnya, maka tampaklah. Oh, yang dimaksud alim di sini adalah Al-Imam Al-Ghazali. Berarti alim di situ adalah sifat. Sedangkan wujudnya melekat kepada wujud tertentu, esensi tertentu, substansi tertentu, namanya adalah al-qalbu. Kalau digambarkan orang yang alim tadi itu. Berarti ada orang alim namanya Imam Al-Ghazali. Itulah independen dia. Terus memiliki sifat namanya alimun, melekat. Jadi alim melekat pada seseorang. Seakan-akan kata akal itu tidak terpisah dari dua hal ini. Leono alim, yang mesti ini kealiman itu akan melekat pada diri seseorang. Kalau misalkan ada seseorang tidak ada alim, ya nggak bisa. Tidak bisa disebut alim juga kalau ada seseorang saja. Makanya keduanya bisa saling berkaitan. Itulah akal. Itulah akal. Berarti akal di sini adalah kalau tidak dari sini dua unsur apa? Ya ilmunya sendiri itu. Berarti akal itu ya ilmu itu. Pengetahuan itu. Okay. Ketika dia bertempat kepada seseorang, itulah akal. Saat penjenengan ngaos ada informasi bahwa pengertian akal itu ada dua misalnya. Terus jenengan bisa menangkap itu. Pengetahuannya itu namanya ilmun. Masuk kemana? Ke hati kita. Maka pengetahuan dan hati kita menyatu. Itulah akal itu begitu. Tuh. Waqad yudlaku wa yuradu bihi mahalul idrak. Kadang-kadang kata akal itu dinyatakan dan dimaksudkan adalah mahalul idrak, tempat untuk mengetahui sesuatu. Jadi dia sebagai tempatnya, ruangnya, dan dia independen, berdiri sendiri. Ani al-mudrikat, yakni mudrik itu yang memiliki potensi untuk memahami, untuk mengetahui. Jadi tempat tadi itu seperti yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab Mizanul Amal dulu itu, bahwa manusia itu mulai kecil sudah dikasih tempat oleh Allah, ruang. Cuma nanti dalam perkembangan hidupnya manusia itu mulai kecil, ruang tadi itu akan mengalami satu proses perubahan sesuai dengan perubahan kedewasaan setiap masing-masing individu. Jadi dia memiliki potensi itu al-mudrika. Wa huwa al-muradu bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Akal. Fa innal ilma aradun. Karena itu ilmu itu adalah aradun, aksiden, sifat yang melekat kepada akal. La yutasawwaru an yakuna awwala makhluqin. Karena itu ilmu itu tidak bisa digambarkan sebagai sosok awal makhluk.
Bal labudda an yakuna al mahalu, tetapi ilmu itu membutuhkan apa? Mahalu, tempat. Makhlukon yang diciptakan qablahu sebelumnya, au ma'ahu atau bersamaan dengannya. Wa li'annahu la yumkinu al khitabu ma'ahu, dan karena sesungguhnya la yumkinu tidak mungkin al khitabu itu wicaraan antara Allah tadi berkata kepada akal, ya, dalam dialog, ya. Ketika Allah berfirman, annahu qala lahu ta'ala, Allah berfirman kepada akal itu, aqbil, ayo menghadap sini. Fa aqbala, lalu akal itu menghadap. Tsumma qala lahu, lalu Allah berfirman kepada akal, adbir, mundur, ya mundur. Fa adbara, lalu akal itu mundur. Al hadisu. Ya. Baik, maksudnya begini. Kalau sifat itu dia akan membutuhkan tempat. Karena itu yang diciptakan dulu tempatnya apa sifatnya? Tempatnya. Makanya diciptakan pertama kali oleh Allah itu bukan ilmu tetapi akal. Bukan ilmu tapi akal dulu, karena akal inilah yang akan al-mudriku, yang bisa menangkap pengetahuan. Karena itu manusia ini panjenengan ini wis dikek kabeh to gitu. Masing-masing individu ini kan sudah dikasih al-aqlu atau dikasih al-qalbu, ya. Berarti semua manusia memiliki potensi untuk bisa menangkap segala macam pengetahuan. Yang penting apa? Sementing duweni akal. Ya. Karena itu agama ini diturunkan oleh Allah, taklifnya adalah untuk siapa? Dzul aql, orang yang memiliki akal. Karena orang yang nggak memiliki akal, ya nggak bisa menangkap pengetahuan. Bagaimana dia bisa paham misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kewajiban untuk berpuasa Ramadan misalnya. Itu kan pengetahuan yang diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran untuk melakukan satu amalan namanya apa? Puasa. Itu pengetahuannya. Yang menangkap siapa pengetahuan itu? Akal itu. Oleh pengetahuan itu kalau sing nangkap juga bisa. Makanya itu orang gendeng nih, kenapa orang gendeng? Apa? Apa itu? ODGJ. Ya, orang seperti itulah ya. Dia tidak ada kewajiban sholat. Orang yang terkena penyakit hilang ingatan, ya, itu juga pun tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah. Taklif itu tidak masuk kepada mereka. Kenapa? Karena gak ada wadai rusak. Karena mahalunnya, tidak ada jauharnya, tidak ada esensinya. Jadi lek menungso niki akale wis dijupuk ning Gusti Allah, berarti dia itu sudah tidak lagi sebenarnya secara substansi tidak lagi disebut manusia. Kenapa? Substansi yang subtil dari seorang manusia itu apa? Akal itu. Lek wis dijoko nang Gusti Allah, lelakune wis dudu koyo menungso. Ngoten lho. Karena itu agama ini taklifnya, bebannya diberikan kepada siapa? Orang yang memiliki apa? Akal.